Shalom, perkenalkan nama saya Nofri Lestari Taek, kelas E, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. A. Kepribadian. Tipe-tipe kepribadian, perbedaan kepribadian, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian kepribadian secara umum, kepribadian atau personality berasal dari kata persona. Kata tersebut merujuk pada kedok atau topeng, yaitu sebuah penutup muka yang kerap digunakan oleh pemain drama panggung, di mana hal tersebut menggambarkan sebuah perilaku, kepribadian, dan watak seseorang. Biasanya topeng tersebut digunakan oleh para pemain drama di zaman Romawi. Bagi bangsa Roma, persona memiliki arti tentang bagaimana seseorang tampak di hadapan orang lain. Secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi kepribadian secara umum itu bersifat lemah. Sebab mereka hanya menilai perilaku seseorang bisa diamati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, definisi tersebut juga tergolong lemah karena sifatnya yang evaluatif atau menilai. Bagaimanapun, pada dasarnya kepribadian seseorang tidak bisa dinilai dengan baik atau buruk sebab hal itu bersifat netral. Tipe-tipe kepribadian. Tipe kepribadian menurut para ahli, setiap individu manusia mempunyai tipe kepribadian yang berbeda. Ada yang memiliki karakter lemah lembut, periang, dan ramah. Ada pula yang mempunyai kepribadian lain seperti pemalu, keras kepala, dan lainnya. Ada banyak sekali tipe kepribadian secara yang diungkapkan oleh para ahli, di antaranya tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. Menurut kedua ahli di atas, tipe kepribadian manusia dibagi menjadi 4 macam, antara lain yang pertama sanguinis. Tipe kepribadian yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki kepribadian ini lebih mudah terpengaruh dan mudah dimasuki oleh pikiran serta perasaannya yang meledak-ledak. Tipe kepribadian sanguinis adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. Yang kedua, koleris. Tipe kepribadian selanjutnya adalah koleris. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serta cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tidak memerlukan gerakan dari luar. Malahan orang yang memiliki kepribadian koleris akan mempengaruhi lingkungannya dengan pendapat dan gagasannya, tujuan rencana, dan juga ambisinya yang tidak pernah habis. Yang ketiga, melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Seseorang melankolis akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Akan tetapi jika mereka sedang murung, maka akan menjadi seseorang yang sangat antagonis. Yang keempat, plekmatis. Tipe kepribadian berikutnya adalah plekmatis, yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Bagi mereka yang memiliki kepribadian ini, hidup adalah sebuah kegembiraan dan mereka akan cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tampak begitu tenang dan cukup
pendiam. Tipe kepribadian menurut C. G. Jung. Menurutnya, tipe kepribadian seseorang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ekstrovert. Tipe kepribadian yang satu ini biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungan baru. Yang kedua, introvert. Seseorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian ekstrovert, di mana perhatian seseorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya cukup tertutup. Tipe kepribadian menurut Gerard Heymans. Berbeda dengan para ahli lain, Gerard Heymans membagi tipe kepribadian menjadi 5, diantaranya pertama, Gapassionerdom. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai kepribadian ini adalah mereka akan terlihat memiliki sifat-sifat berikut ini, mulai dari selalu bersikap keras, egois, ambisius, dan juga emosional. Namun di sisi lain, orang yang memiliki kepribadian Gapassionerdom biasanya akan mempunyai rasa kekeluargaan yang cukup baik, akan tetapi mereka cenderung lemah dalam hal tolong-menolong. Yang kedua, kolerik. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan memiliki sifat yang agresif, pemberani, giat dalam bekerja, optimis, dan suka dengan hal-hal yang nyata. Selain itu, orang kolerik memiliki sifat yang cenderung boros dan sering bertindak ceroboh. Yang ketiga, sentimental. Ciri-ciri yang memiliki kepribadian sentimental yaitu mereka yang cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Yang keempat, nerveusen. Orang yang memiliki kepribadian ini akan cenderung mudah naik darah atau marah, suka memprotes sesuatu, dan tidak mau berpikir terlalu lama, namun mereka bukanlah tipe pendendam. Yang kelima, phlegmaticity. Ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian ini biasanya akan memiliki sifat yang lebih sabar dan tenang, tekun dan bekerja, mempunyai pemikiran yang luas, cekatan, dan rajin. Perbedaan kepribadian. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang berbeda satu dan lainnya. Perbedaan kepribadian menyebabkan adanya perbedaan perilaku dalam proses kegiatan belajar. Terdapat berbagai model untuk menunjukkan perbedaan kepribadian. Salah satunya yaitu model Big Five. Dalam model Big Five, kepribadian dikelompokkan menjadi 5 dimensi. Yang pertama, extroversion. Siswa dengan kepribadian ini menyukai belajar dengan berkelompok. Mereka sangat antusias dalam diskusi kelompok, sedangkan siswa introvert cenderung menyukai belajar seorang diri, bukan karena menarik diri dari pergaulan. Namun, siswa tipe ini membutuhkan keadaan yang tenang untuk menyerap materi pelajaran. Yang kedua, agreeableness. Siswa jenis ini senang bergaul dengan orang lain dan terbuka dengan pendapat orang lain, sedangkan disagreeable akan mempertahankan pendapatnya sendiri. Dalam proses belajar matematika, siswa disagreeable dapat menunjukkan sikap kritisnya, misalnya saat mengerjakan soal yang berbentuk pembuktian. Jika siswa disagreeable merasa dirinya benar, ia akan mempertahankan jawabannya dengan membuka kebenarannya. Siswa ini hanya dapat menerima jawaban lain apabila jawabannya terbukti salah dengan
lain yang sudah ada. Sedangkan siswa akseptabel kemungkinan menerima semua jawaban yang tanpa mencoba membuktikan dulu apakah jawaban itu benar atau salah. Yang ketiga, conditiones, berkaitan dengan cara seseorang mengontrol, mengatur, dan memerintah impuls anak yang konseptons akan menghindari kesalahan, mempunyai tujuan yang jelas dan gigih demi mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan unconsentions kurang berambisi, tidak terikat dengan tujuan yang harus dicapai. Siswa consentions cenderung serius dan bersungguh-sungguh dalam belajar demi mencapai target prestasi yang terbaik. Namun hal ini menyebabkan hubungan dengan sesama temannya terlihat kaku karena terpaku pada belajar saja. Sedangkan siswa unconsentions lebih luas dalam bergaul namun kurang dapat serius dan dalam belajar. Yang keempat, stabilitas emosional kortisism. Merujuk pada kecenderungan untuk mengalami emosi negatif, siswa yang mempunyai kortisism yang tinggi akan mudah terpancing oleh hal-hal yang kecil. Mereka mudah terganggu pada saat belajar sehingga menyebabkan bad mood dan akhirnya mengganggu proses belajar. Siswa yang tingkat kortisismnya rendah dapat mengontrol emosi dengan baik sehingga tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Yang kelima, openness to experience, kepribadian siswa yang terbuka dengan hal-hal baru dan mau mencoba, berani mengambil risiko demi menjawab keingintahuan mereka. Dalam pembelajaran, siswa dengan tipe ini tidak cepat puas dengan apa yang mereka dapatkan di pelajaran. Siswa akan mencoba soal-soal yang baru, mencari rumus yang baru yang berkaitan dengan topik yang sedang mereka pelajari. Sedangkan siswa pada umumnya mungkin hanya menerima apa yang mereka dapat saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Faktor genetik atau pembawaan. Masa dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga dan keluarga merupakan orang yang penting bagi pembentukan kepribadian anak. Di samping itu, keluarga juga dipandang dapat memenuhi kepribadian anak, kebutuhan manusiawi, terutama bagi pengembangan kepribadian dan pengembangan ras manusia. Apabila anak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka anak cenderung berkembang menjadi pribadi yang sehat. Faktor kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, atau cara berperilaku. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dapat dilihat dari perbedaan masyarakat modern yang budayanya maju dengan masyarakat yang primitif yang budayanya masih sederhana. Perbedaan itu tampak dalam gaya hidupnya, seperti dalam cara makan, berpakaian, memelihara kesehatan, berinteraksi, pencaharian, dan cara berpikir. Sekolah, iklim emosional kelas, ruang kelas dengan guru yang bersikap ramah dan respek,
terhadap siswa memberikan dampak yang positif bagi perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau menaati peraturan. Sedangkan ruang kelas dengan gurunya yang bersikap otoriter dan tidak menghargai siswa berdampak kurang baik bagi anak, seperti merasa tegang, sangat kritis, mudah marah, malas untuk belajar, dan berperilaku yang mengganggu ketertiban. Disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang, cemas, dan antagonis. Disiplin yang permisif cenderung membentuk sifat siswa yang kurang bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas, dan egosentris, sementara disiplin bahagia, perasaan tenang, dan sikap bekerja sama. B. Teori-teori kepribadian menurut Gordon Allport. Teori-teori kepribadian menurut Gordon Allport. Teori psikologi kepribadian menurut Gordon Allport masih seputar teori psikologi. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran yang berdasar pada manusia pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Menurut Allport, struktur kepribadian dinyatakan dalam sifat traits, dan dinamika kepribadian didorong juga oleh sifat traits. Oleh karena itu, struktur dan dinamika kepribadian itu pada dasarnya adalah hal yang sama. Berdasarkan hal ini, banyak yang menyebutkan teori Allport sebagai trait psikologi. Dalam teori Allport ini, kedudukan trait dapat disejajarkan dengan kedudukan need pada teori Murray atau libido pada teori Freud. Sifat trait adalah predisposisi atau kecenderungan untuk merespon secara sama terhadap kelompok stimulus yang mirip. Allport membedakan trait menjadi dua, yaitu trait umum, nomothetic trait. Trait umum adalah sifat bersama yang dimiliki oleh banyak orang yang digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Misalnya, orang Batak memiliki sifat lebih terbuka dibanding suku lain, atau orang Jawa memiliki sifat lebih sopan dan berbicara dibanding suku lain. Yang kedua, trait individual, personal disposition atau morphological trait atau idiographic trait. Trait individual adalah manifestasi trait umum seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Trait individual merupakan subkategori dari trait umum yang memiliki tingkat generalitas berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum, ada juga yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. C. Kepribadian introvert dan ekstrovert. Pengertian kepribadian introvert. Introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam kehidupannya. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, sering menyendiri,
reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk interaksi dengan hal-hal baru. Seseorang yang introvert sangat senang dengan melakukan aktivitas yang bersifat soliter dalam melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kegiatan tersebut seperti menulis, membaca, mengoperasikan komputer, menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Banyak dari seniman, komposer lagu, penulis novel, atau penemu biasanya memiliki kepribadian introvert. Lebih menyukai menikmati waktu yang dihabiskan sendiri karena menurut mereka semuanya adalah hal yang menyenangkan. Selain itu, introvert juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan analisa hal-hal yang rumit. Mereka lebih mudah untuk berkonsentrasi saat memecahkan masalah. Ciri-ciri kepribadian introvert. Dari beberapa informasi yang terkumpul, berikut ini ada 10 ciri orang introvert yang menarik dan perlu kita pahami. Yang pertama, pendiam dan suka menyendiri. Yang kedua, orang introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Yang ketiga, orang introvert tidak menyukai telepon genggam. Yang keempat, introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Yang kelima, introvert merasa keramaian dibuat gila. Yang keenam, introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Yang ketujuh, introvert suka mengamati pemandangan sekitar dengan sangat cepat. Yang kedelapan, introvert cenderung suka menulis. Yang kesembilan, introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Dan yang ke-10, introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Pengertian kepribadian ekstrovert. Ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seseorang ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal baru dan senang bergaul. Ciri-ciri kepribadian ekstrovert. Seseorang ekstrovert akan lebih energik dan memiliki karakteristik yang lebih terbuka. Seorang ekstrovert juga memiliki kelebihan dalam berinteraksi yang terkesan impulsif atau easy-going. Oleh karena itu, orang-orang ekstrovert menyukai aktivitas spontan dan lebih mudah melakukan interaksi dengan dunia luar. Berikut ini ciri-ciri dan penjelasan seseorang dengan kepribadian ekstrovert. Yang pertama, selalu semangat dan semangat. Yang kedua, senang dan berinteraksi dengan bersosialisasi. Yang ketiga, mudah dalam bergaul. Yang keempat, cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Yang kelima, pandai mencairkan suasana. Yang keenam, menyukai populasi dan senang menjadi pusat perhatian. Yang ketujuh, terkesan sigap dan tegas. Yang kedelapan, senang bekerja kelompok dan tidak suka kesendirian. Sekian dan terima kasih. Salam.